kuliah sama yang TK sama SD itu bersamaan. Dan alhamdulillah ya itu bisa satu-satu, tapi ya salah satunya tetap ada yang dikalahkan karena ya itu dikarenakan ya biaya dari itu semuanya. Saya tetap berusaha walaupun saya ini lulusan rendah, tapi jangan sampai anak saya itu seperti saya. Anak-anak itu masih bersemangat untuk sekolah, untuk mengejar cita-citanya. Tapi ya emang keluarga itu keadaannya kayak gini. Jadi masih kemungkinan belum bisa apa yang diharapkan anak-anak. Tapi saya juga kebingungan juga untuk penghasilan saya tuh, masa kalau 200 itu kan otomatis sebulan kan 600, padahal penghasilan saya nggak ada ya. Tapi saya nggak usah pusing-pusing ngitung penghasilan. Yang penting namanya orang hidup itu kan, kita kan hidup ada artinya sendiri kan, kita kan cari uang ada artinya. Yang penting kita kerjakan gitu dengan semangat, dengan senyum. Masalah rezeki itu ada adanya. Saya pernah juga ya namanya nggak cuma bawa uang 20.000 untuk besok dari mana itu nggak tahu ya. Penting akhirnya saya ngambil gaji saya untuk bulan depan, saya minta sekarang sampai untuk bayar ngasih ini uang saku supaya tahunnya anak pokoknya ada sakunya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sentot, asal dari Semarang. Ini saya mengucapkan banyak terima kasih dari Pemda mau berkunjung di rumah saya ini. Saya di sini hidup di tempat sini memang selama udah 5 tahun ini. Saya di sini alhamdulillah tidak mengontrak, tidak ini. Memang tanah ini masih tanahnya seseorang, itu punyanya Tohin. Nah, di sini pekerjaan saya sehari-hari adalah tukang sampah, dan saya mempunyai anak 6. Dari 6 itu, dari yang kecil umur 1,5 tahun dan yang paling besar itu kuliah. Dan untuk saya selama di sini ya alhamdulillah saya tidak ada halangan apapun. Tapi selama ini baru-baru kali ini saya mulai agak mulai frontal itu semenjak ya ini tadi anak masuk yang dari ada 3 sekaligus itu masuk sekolah, dari kuliah sama yang TK sama SD itu bersamaan. Dan alhamdulillah ya itu bisa satu-satu, tapi ya salah satunya tetap ada yang dikalahkan karena ya itu dikarenakan ya biaya dari itu semuanya. Saya tetap berusaha walaupun saya ini lulusan rendah, tapi jangan sampai anak saya itu seperti saya. Setiap harinya saya ngambil itu saya menggunakan sepeda motor, tapi saya ya juga untuk berusaha untuk meningkat itu atau pakai roda 3. Tapi sementara ini belum ada biaya, ya saya menggunakan seadanya, itu sepeda motor ditarik dengan gerobak gitu ya. Itu setiap harinya ya bisa dikatakan atau 4 kali 5 kali lah, yang penting bisa lancar, tidak ada komplainan sama warga gitu. Walaupun berangkatnya sore, pulang jam 3 malam.
pagi, siang itu saya di rumah untuk yang ikuti bantu orang rumah, ngantar anak sekolah, jemput, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaimah, istri dari Pak Sentot. Ya pokoknya keinginan saya, keluarga sama suami, pengen anak-anak itu kehidupannya, sekolahnya, cita-citanya bisa kesampaian, tidak seperti kehidupan orang tuanya yang sekolah cuma sampai SD. Terus tapi kendalanya ya ada di biaya, yang anak pertama pun juga sekolah walaupun biaya pas-pasan, dia masih berusaha sambil kerja buat kepingin keinginannya sekolah, walaupun kemarin udah sempat tertunda 1 tahun nggak sekolah. Terus yang kedua, sekolah di swasta, walaupun dia tahu kehidupannya orang tuanya serba pas-pasan, dia masih bersemangat sampai kelas 2 ini masih bisa mengikuti pelajarannya demi cita-citanya. Dia kepingin bekerja yang lebih dari orang tuanya. Sebagai orang tua, dari pagi itu cuma bisa ngasih bekal seadanya, bawa bekal nasi sama lauk pauk seadanya, ya bawa uang cukup buat kalau kurang minum. Mungkin kalau kepingin kayak teman-temannya ikut les, ikut ekstrakurikuler itu yang bayar, kita juga belum bisa mengikuti anak-anak. Ikutnya ekstra aja yang fasilitas dari sekolahan aja, enggak yang kayak teman-temannya yang ikut di luar, ikut les ini itu. Tapi kalau untuk sekolah kadang ya masih ada yang ditunda, besok ya gitu. Seandainya kita itu bisa kehidupannya lebih baik untuk anak-anak, insya Allah dinomor satukan. Kalau emang ada yang berkenan untuk bisa membantu keluarga saya, anak-anak yang berprestasi, insya Allah anak-anak itu masih bersemangat untuk sekolah, untuk mengejar cita-citanya. Tapi ya emang keluarga itu keadaannya kayak gini. Saya terus terang tidak bisa membantu lebih untuk suami, karena saya juga masih repot, masih punya anak kecil, jadi ibu rumah tangga yang cuman bisa merawat keluarga besar di rumah. Ya sebenarnya itu saya juga punya teman sih. Ya juga teman, ibaratnya curhat sesama teman lah, punya banyak anak gitu ya. Tanya, kamu kok punyanya anak 6, sekolah 5, itu biaya hidupnya itu terus bagaimana? Kadang-kadang tetangga juga bertanya, dikira itu saya hidupnya senang. Yang penting saya pokoknya semangat kerja, anak sekolah, masalah rezeki itu Allah alam, saya gitu. Pada teman saya anaknya juga dulu sekolah 2, penghasilannya katakan ya sama mungkin ya, tapi ya itu dia juga kebingungan gitu. Tapi yang penting saya cuma ini aja, yang penting intinya saya kerja, rezeki itu ada yang bagi, anak itu ada rezekinya sendiri
Yang penting ya namanya orang tua ya itu tadi, kerja dan berdoa gitu. Untuk sehari-hari saya itu sebenarnya saya percoba untuk saya hitung kalkulasi itu untuk BBM untuk sekarang ini. Dulu itu 20 itu untuk bisa untuk ngantar sekolah, pulang pergi, sama untuk kerja narik sampah itu. Dan mulai naik ini menjadi 30. Dan untuk lain-lain dalam arti untuk harian, untuk apa namanya, uang saku itu 50.000 untuk anak 5, dan anak yang kecil itu ya tahu jajan jadi ya 50.000. Terus saya coba itu uang 200 itu ternyata habis untuk apa, kasih uang saku, BBM, terus untuk belanja, untuk beli sabun, ini keperluan rumah tangga itu ternyata memang 200 sehari itu untuk keluarga besar itu baru agak tenang gitu. Tapi saya juga kebingungan juga untuk penghasilan saya itu, masa kalau 200 itu kan otomatis sebulan kan 6, padahal penghasilan saya nggak ada ya. Tapi saya nggak usah pusing-pusing hitung-hitung penghasilan. Yang penting namanya orang hidup itu kan, kita kan hidup ada artinya sendiri kan, kita kan cari uang ada artinya. Yang penting kita kerjakan gitu dengan semangat, dengan senyum. Masalah rezeki itu ada dan itu uang dari manapun saya nggak tahu. Yang penting lillahi ta'ala, kita nanam baik pasti tumbuh dengan baik, itu aja. Makanya ya itu tadi, belajar untuk baik, pikiran positif, itu aja. Kita nggak usah mikir yang aneh-aneh lah untuk lain-lainnya. Enaknya di situ, hidup itu kita nikmati, nggak usah pusing. Anak yang penting sekolah, orang tua tinggal cari rezeki. Ibu ya di rumah ngatur rumah tangga. Saya hanya mencari rezeki dan didoakan aja untuk dimudahkan untuk mendapat rezeki. Ya rezeki itu dari mana saya nggak tahu, bisa dari pelanggan saya, yaitu ada yang ngasih beras 2,5 kilo, ada yang ngasih, Pak ini untuk beli rokok, untuk beli es, itu ya alhamdulillah ngasih 50, ada yang ngasih 100 lah, itulah rezeki. Itu nggak dari mana saya nggak tahu. Saya pernah juga ya namanya nggak cuma bawa uang 20.000 untuk besok, dari mana itu nggak tahu. Ya penting akhirnya saya ngambil gaji saya untuk bulan depan, saya minta sekarang sampai untuk bayar ngasih ini uang saku, supaya tahunnya anak pokoknya ada sakunya, gitu aja. Tapi uang itu dari mana saya nggak tahu ya, yang penting saya minta, itu aja. Jadi saya ya apa adanya aja. Kalau boleh ya itu tadi, mohon kalau bisa bantu ya untuk membayar beasiswa DP itu ada. Untuk selama ini mulai ini saya memang ada agak keterlambatan lah ibaratnya gitu. Ada keterlambatannya karena ada batunya gitu. Namanya orang hidup kan, orang nggak selalu ada di atas, pasti ada di bawah, dan kita harus menikmati aja, menikmati hidup, dan hidup itu kita harus jalani.